Woi, ngomong apa Umerik? Kitab Sunan Abi Dawud ya. Itu judulnya Kitab Sunan Abi Dawud, bukan Sunan Abu Dawud, keliru lagi. Kayak sampean membaca Imam Ali bin Abu Tholib, ya salah itu. Yang benar Imam Ali bin Abi Tholib. Ya belajar nahwu sorof yang bener lah. Wah, enggak belajar nahwu sorof kok mokong ini. Jadi kitab Sunan Abi Dawud itu hadis yang sampean baca itu salah. Illa dibaca ilal itu salah kok. Apalagi sampean mengakui dari terjemahan. Yang terjemahannya salah. Saya punya kitab aslinya ini, ya kan? Yang saya baca itu teks Arabnya aslinya. Sampean membaca kitab judulnya saja salah, apalagi baca kitabnya salah. Illa dibaca ilal, itu kan salah total itu. Sudahlah, kalau bicara hadis kamu itu gak ada apa-apanya. Belajar nusorof aja dulu lah, jangan ya apa ini. Rata-rata teman-teman Ahmadiyah itu gak bisa nahusorof tapi mokong, banyak salah akhirnya. Postingannya panjenengan itu banyak salah. Jangan mokong kalau saya ajari panjenengan dan khalifah panjenengan itu. Akui saja, sudah salah kok. Masih mengaku berbeda, apa ngomong kosong itu. Sudah Romli ya. Saya punya hadis Sunan Abu Dawud ya. Sunan Abu Dawud itu tertulis dalam bahasa Indonesianya Sunan Abu Dawud ya. Bukunya dicetak di Solo. Saya punya jilidnya juga ya. Diterjemahkan seperti yang saya tulis di situ atau saya katakan di situ ya. Jadi hadis yang Anda baca berbeda dengan hadis yang saya baca ya. Jadi oleh karena itu jangan merasa benar sendiri, karena apa yang kita baca hadisnya berbeda, dan perbedaan itu wajar. Karena apa? Penerjemah hadis di Indonesia itu banyak menulis nomornya berbeda-beda juga. Kadang-kadang matanya juga suka berbeda ya. Nah, jadi yang saya baca itu udah clear. Woi, ngomong apa Romli? Kitab yang Anda baca dengan kitab yang saya baca itu berbeda penerjemahnya, sehingga nomornya pun berbeda dan matan hadisnya pun berbeda. Oke. Cuman hadis yang saya bacakan itu apa adanya seperti itu ya. Ada kata yab'atsafihi, Allah akan mengutus padanya ya. Ngomong apa kamu Rik? Kamu berdusta atas nama Sunan Abi Dawud, atas nama Imam Abu Dawud ya. Itu tadi matan hadisnya sama, tetapi karena kamu cuma punya terjemahan dari Ahmadiyah yang tidak menguasai nahwu sorof, itu membaca illa itu dibaca ilal yaum, padahal yang benar iya di hadis itu illa yaumun. Begitu kok kamu itu. Masalah soal penerbitnya tidak sama tahunnya, gak masalah itu. Tetapi masalah matan hadis yang kamu baca salah itu masalah besar itu. Mengakulah kalau cuma punya kitab terjemahan kok. Itu yang pertama. Yang kedua, diutus itu bukan diutus sebagai Rasulullah, tapi diutus itu untuk menjadi imam dalam perang akhir zaman, perang Armageddon. Ya, di mana salah satu makmumnya baik dalam sholat maupun dalam perang Armageddon, perang akhir zaman itu adalah Isa ibn Maryam. Ya, di mana nanti Al-Masih Isa ibn Maryam akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Itu semua tidak dimiliki dan memang tidak untuk Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, si Nabi palsu, si Rasul palsu, si Mahdi palsu itu. Ini Mahdi palsu, Rasul palsu, Nabi palsu bukan menurut saya. Menurut Quran, menurut hadis, bahwa setelah baginda Nabi Muhammad SAW
tidak ada wahyu lagi, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Kalau ada itu palsu. Menurut siapa? Menurut Sayyidina Abu Bakar, menurut Sayyidina Umar. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu berpidato di hadapan sahabat-sahabat besar waktu itu. Allah, penting kan begitu. Setelah wafatnya baginda Nabi, maka segala wahyu sudah terhenti, sudah terputus. Gitu kan? Itu bukan saya yang ngomong. Itu hadis, itu athar, itu Abu Bakar dan Umar, gitu loh. Jadi kalau berpendapat itu ya pakai dalil lah. Jangan hanya mutar-muter. Kalau sudah salah, ketahuan salah, ya jangan membantah. Itu salah kamu baca hadis kok. Jadi sahabat Abu Bakar itu pernah menyatakan begini, Madon Nabi sallallahu alaihi wasallam wan qata'al wahyu. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah pergi, dan wahyu pun telah terputus, telah berhenti, ya kan? Itu bisa dibaca di dalam kitab Jami'ul Masanid wal Marasil karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti di juz 13 halaman 187. Lebih lanjut Amirul Mukminin Sayyidina Umarul Khattab Al-Faruq menyatakan yang senada tetapi lebih tegas, yaitu ala, ingat, kan begitu. Wa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ini pakai taukid ini. Dan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qadin talaqah, telah berlalu, telah wafat. Wan qata'al wahyu, dan demikian pula wahyu telah terputus, telah berhenti, telah terhenti. Ini juga dibaca di dalam kitab yang sama, Jami'ul Masanid wal Rasail wal Marasil, juz 15 halaman 76. Jadi berdasarkan ini ayat Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan kitabnya ulama yang muktabar, siapapun yang mengaku nabi setelah baginda Nabi, siapapun yang mengaku rasul setelah baginda Nabi, siapapun yang mengaku menerima wahyu setelah baginda Nabi, itu palsu, termasuk Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu saja kok. Kamu kalau menjawab dengan referensi, jangan mutar-mutar diulang-ulang, itu namanya tulang. Itu lagi diulang-ulang tanpa menafsirkan referensi. Ngomong apa kamu, Rik? Kamu itu menandakan gak bisa 15 ilmu alat, terutama Nahwu Shoroh. Buktinya membaca Ali bin Abu Thalib salah, itu kaidahnya salah. Ini membaca lagi Sunan Abu Dawud, salah itu. Sunan Abi Dawud yang benar, ya. Dan hadis yang kamu baca tadi itu, walaupun katakanlah nomor hadisnya tidak sama, tetapi karena penerbitnya tidak sama gak masalah. Tetapi matan, konten, isi hadis yang kamu baca sama kok. Tetapi kamu lagi salah baca. Illa yaumun, kamu tadi baca ilal yaum. Itu saja kok, terbukti. Jangan ngeles kemana-mana. Bodong kamu ini, tidak mengerti Nahwu Shoroh. Diberitahu oleh orang yang mengerti, kamu sih ngeles ngalor ngidul. Omonganmu tanpa referensi, gitu loh. Jadi saya katakan ya, bahwa berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, innar risalata wan nubuwata qadin qata'at ba'di fala rasula ba'di wala nabiyyah. Jelas ini, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, ya. Ini fokusnya telah terputus. Karena itu tidak ada rasul maupun nabi sesudahku. Jangan diartikan macam-macam, karena fokusnya terputus, terhenti. Artinya setelah terputus, setelah terhenti, tidak ada yang baru lagi, begitu kan? Apakah itu dengan istilah nabi tidak membawa syariat? Tidak ada, tidaklah. Nabi ya ba'di, ya.
Lam alif fathah itu la an-nafiyah lil jin. Sudah saya katakan berulang kali ini. Kaidahnya sudah jelas. La di sini adalah menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan, menolak segala jenis kewahyuan. Begitu kan? Jadi kalau Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, siapa yang bilang tidak punya kitab suci, tidak punya wahyu? Tapi sayangnya wahyunya itu palsu. Saya baca ya. Jadi tadzkirah itu diyakini oleh Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado sebagai tadzkiratu yakni wahyun muqaddasun. Jelas kan? Ru'ya wa kusyufa hadrati masih mau'udih alaihi salatu wassalam. Wah, ini sudah jelas ada kata-kata begininya. Jadi tadzkirah itu adalah wahyu suci, ya, wahyun muqaddasun, melalui mimpi, melalui kasyaf dari hadrat al-masih yang dijanjikan, sholawat atasnya dan salam atasnya. Ini pengakuan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado sendiri ini. Jadi apa namanya? Ya, pengakuannya ini palsu. Ya, menurut Abu Bakar, menurut Umar tadi. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Ahmad bin Hanbal disebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'duh fa fi sya'ni hadzal rajuli alladzi qad akthartum fihi wa innahu kadzabun min salasina kadzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'atih. Jadi amma ba'duh, terkait dengan laki-laki yang banyak kalian bicarakan itu, ya, sesungguhnya dia itu pendusta besar, ya kan? Wa innahu kadzabun min salasina kadzaban, salah satu dari 30 pendusta besar, yakhrujuna baina yaday as-sa'atih, yang akan datang sebelum hari kiamat. Itu yaitu, jadi Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado berdasarkan hadis Bukhari dan Ahmad bin Hanbal adalah pembohong besar, salah satu di antara 30-an pembohong besar. Yaitu jawab Rik dengan referensi, jangan mutar-mutar itu apa, ngomong apa kamu Rik? Ngomong apa kamu Romli? Saya membacakan hadis Sunan Abu Dawud yang dicetak di Solo, diterjemahkan oleh seorang ustadz di sana. Nomor hadisnya 4282. Ya, itu tidak usah diperdebatkan. Beda hadis, beda yang dibaca, wajar dong. Beda nomornya, beda matannya, beda abu dengan abi, wajar-wajar saja. Ya, tidak usah sewot. Berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo ngomong apa kamu Rik? Kalau sudah tidak bisa membantah dalil, ngomong akhlak yang diperbaiki apa? Oh, saya baca dalil kok. Jadi membaca dalil itu akhlak tidak baik. Yo, dusta lagi kamu Rik. Wah, kacau kamu ini cara berpikirnya Rik. Sudah gini aja Rik, undang khalifahmu ke grup ini, kita dialog dengan saya pasti telanjangi khalifahmu itu, ya. Kalau kamu sudah saya telanjangi bolak-balik, itu ada scoring dari teman-teman dialog kita itu di grup. Iya, di grup ini beberapa hari yang lalu scoringnya kamu mau tahu, 1-0 dibanding 1.333 juta. 1-0 untuk kamu, 1.333 juta untuk saya, karena saya berbagai referensi. Kamu menurut orang-orang itu sebagai juri dialog kita, kamu hanya mutar-mutar saja, tidak bisa menjawab referensi saya yang banyak gitu loh. Itu bukan menurut saya, ini saya posting, itu penilaian dialog kita. Belajar lagi Rik, undang khalifahmu Masrur itu ke sini.
Saya pasti telanjangi dengan 15 ilmu alat. Krik. Ngomong apa kamu itu, Romli? Kamu itu sudah jelas-jelas ya, akhlak kamu itu harus diperbaiki ya. Oh iya dek, beres lah dek. Sayangku, beres sayangku. Sebentar lagi kamu saya kasih sayangku. Oh ini ya, istriku ini. Begini Om Erik, hadis yang panjenengan baca itu salah. Bukan hadisnya berbeda. Kalau penerbitnya berbeda, nomor hadisnya berbeda, itu bolehlah. Tetapi hadis dari Sunan Abi Dawud dengan matan yang saya baca itu kamu membacanya salah. Buktinya illa yaumun kamu baca ilal yaum. Itu bukan hadis yang berbeda, bodong. Sudah ngaku aja, nanti saya ajari khalifahmu ke sini, undang ke sini. Saya ajari ilmu hadis, cara bermustalahul hadis, saya ajari ulumul Quran, 15 ilmu alat. Juga kamu saya ajari nanti bersama-sama dengan khalifahmu Masrur itu. Saya beri les privat di sini, di grup ini, tapi gratis gak apa-apa. Undang ya, si Masrur itu saya ajari 15 ilmu alat. Tapi saya tidak mengajari ilmu mokong, ilmu sepur, ilmu kereta api kayak panjenengan tidak saya ajari itu. Nyelonong bae, tulang. Itu diulang-ulang, itu tidak saya ajari. Saya ajari abatasa dulu dan abajadun. Abajadun itu kitab sakti itu. Jadi nanti setelah itu saya ajari nahu sorok dulu ya. Kaidah-kaidah dulu, apa yang dimaksud kalimat itu, apa yang dimaksud. Ya begitulah. Begitu ya, undang khalifahmu ke sini Masrur itu. Ngomong apa kamu itu, Romli? Ya, saya punya hadis berbeda dengan hadis kamu. Tidak usah diributkan itu ya. Ahmadiyah itu adalah al-jamaah yang ditulis di dalam At-Tabrani ya, sabda Rasulullah. Kalau di Sahih Tirmizi, Sunan At-Tirmizi itu disebutnya ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi di At-Tabrani al-jamaah. Nah, al-jamaah itu kalau dalam bahasa Inggris itu the community ya, the community atau al-jamaah. Kata the dengan al itu artinya mirip ya. Jadi artinya jamaah itu. Yang dimaksud jamaah itu oleh Rasulullah SAW adalah jamaah muslimin Ahmadiyah internasional yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, dengan perintah, pengawasan dan bimbingan wahyu Allah ya. Dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin ya. Sudah tahu Pak, sudah saya katakan apa nggak mendengarin penjelasan saya. Sudah tahu, tapi mengarah ke Ahmadiyah itu yang orang menolak Pak. Gitu loh. Dalilnya yang Bapak buat itu semuanya dalil itu kan bisa digunakan untuk semua orang gitu loh Pak. Tapi saat mengarah ke Ahmadiyah, itulah orang lain menolak. Bukan orang menolak dalilnya Pak, sudah dijelaskan. Dalilnya itu sahih, bagus itu. Tapi semuanya bisa digunakan oleh semua jamaah gitu loh Pak. Iya kan? Coba Jamaatul Tabligh langsung menyebutnya sebagai Al-Jamaatul Tabligh, ya kan gitu. Bisa juga. Kalau dikatakan dia seorang khalifah, bisa juga mereka menyebut pendirinya itu khalifah, bisa juga Pak. Jadi artinya semuanya itu multi tafsir, bisa dimanfaatkan semua kelompok-kelompok dakwah Islam yang ada di dunia ini Pak, gitu loh. Jadi
penjelasan Pak Erik itu mengulang-ulang penjelasan yang sudah dipahami orang lain. Maksud saya itu begitu. Jadi Pak Erik membuang-buang waktu saja gitu loh, menjelaskan kepada orang lain yang orang itu sudah paham. Maka tingkatkan kepada penjelasan yang lebih tinggi lagi gitu loh Pak Erik, maksud saya begitu. Iya betul panjenengan, abahku gustiku Jaga Sukma bin Kiai Haji Mas Irfan Sukodono, Kalimantan Tengah. Abang Erik kan panjenengan sudah beri lakop kebanggaan kan, sepur Spurtik, sepur yang nyelonong bae. Spurtik, bukan sportif ya, spur kereta api. Nyelonong bae, kan begitu abahku. Bantai itu dengan dalil dan logika. Abahku, lanjut. Waduh, Anda itu merasa benar sendiri. Boleh jadi hadis yang Anda baca itu yang salah, ya. Bukti. Nah, buktinya khilafah alamin haji nubuwah sudah ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 135 tahun. Ya, itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan kepada orang-orang yang sesat, apalagi non-muslim, apalagi yang menyesatkan, apalagi yang berakhlak buruk. Ya, Allah itu telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara umat Islam yang beramal soleh. Ya, sudah Umerik, kamu sudah salah membaca hadis. Kok jawabannya muter-muter? Ngomong khilafatan alamin haji nubuwah, apa kamu bilang? Apa kamu tanya itu tidak selalu nyambung kok. Undang saja khalifahmu itu. Nanti saya les privat. Kamu juga ikut di sini. Bukan saya merasa benar, tetapi saya bisa tentang 15 ilmu alat. Yang khalifahmu itu tidak bisa pasti. Undang ke sini. Sekali lagi ya, berdasarkan hadis Hudzaifah bin Al-Yamani, juga hadis dari Safinah ya, juga hadis yang lain bahwa al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Ya. Jadi summa takunu mulkan. Jadi khilafatan ala minhaji nubuwah itu hanya berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Imam Ali, dan dimasukkanlah Imam Hasan. Setelah itu kerajaan-kerajaan, gitu loh. Tidak ada kaitannya dengan khalifah palsu, dari nabi palsu, dari rasul palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu. Jadi saya ngomong palsu ini bukan tidak beradab. Ini saya menyampaikan dalil, maksud dalil. Sangat sopan ini sebagai peringatan terhadap orang yang mokong, mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku rasul, mengaku-ngaku mahdi. Ya saya katakan berdasarkan dalil itu semuanya mahdi palsu, nabi palsu, rasul palsu, wahyu palsu dari si Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu. Jadi tadzkirah, tadi saya bacakan, tadzkirah itu dinyatakan sebagai wahyu suci kok. Wahyun muqaddasun. Jadi tidak bisa mengelak lagi. Jadi siapapun yang mengaku mendapat wahyu, dan wahyu setelah baginda Nabi, menurut Abu Bakar, menurut Umar, menurut beberapa ulama-ulama mutabar adalah wahyu palsu. Ya. Jadi kalau Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado mengatakan tadzkirah itu wahyun muqaddasun, yaitu wahyu palsu. Ya, gitu aja Rik. Jawab dengan referensi Rik, atau segera telepon masrurmu itu, suruh ke sini, saya les privat di grup ini. Kamu juga saya ikutkan kok. Gak apa-apa, apa namanya, gratis. Tapi nanti ketika saatnya bantu saya dukung gambar Ka'bah gitu kan. Gitu aja kok. Rik, ngomong apa kamu Rik? Apa ditanya, apa dijawab, ya tulang itu saja. Saya tadi sudah membaca hadis, ya, hadis Safinah, hadis Hudzaifah, bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu
cuma berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Imam Ali, masukkan lagi Imam Hasan. Itu sudah, tidak ada hubungannya dengan khalifah palsumu itu. Ya, itu aja kamu paksakan kok. Wong khalifah palsu dari nabi palsu kamu paksakan. Selalu tidak berhubungan kamu. Ya. Itu jadi tadi tentang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ayatnya benar, tetapi tidak berhubungan sama sekali dengan yang kita bacakan itu. Kamu selalu membaca, mentahsis lah kalau bahasa enaknya itu. Kalau bahasa sopannya ya memperkosa. Maksud arti makna ayat dan maksud arti makna hadis. Tanpa keilmuan itu, kamu selalu ulang-ulang. Saya peringatkan, orang seperti kamu dan khalifahmu itu memperkosa maksud ayat Al-Quran dan maksud hadis, itu diancam neraka. Man ta'allamal Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Au kama qala. Itu jangan kamu ulang-ulang, Lik. Kamu ini seperti dikatakan Abbas Jaga Sukma, tidak ada progresivitas penjelasannya. Itu saja diulang-ulang. Padahal itu sudah terbantahkan dengan banyak dalil. Dari Habib Karim, dari Gusti Jaga Sukma, dari saya apalagi. Sudah Rik, undang ke sini aja khalifahmu itu. Kita bicara tentang takrif dari ulama dulu. Lalu setelah itu maksudnya apa? Ulama pewaris para nabi itu maksudnya apa? Ulama su itu apa dan siapa gitu loh. Syarat-syarat menjadi ulama itu apa dan siapa itu panjang itu. Itu tidak satu pun dimiliki oleh nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Apalagi oleh kamu, apalagi oleh khalifahmu. Masrur itu gak bisa apa-apa itu. Bacaannya juga gitu-gitu aja kok. Lebih fasih anak saya ini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah benar, ya. Dan kamu terus-terusan menentang, ya. Padahal jamaah muslimin itu adalah al-jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam At-Tabrani. Oke. Dan khalifah atau khilafah alamin haji nubuwah ini sudah lebih dari 135 tahun di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Dan itu adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Nah, sementara Anda belum punya kan khilafah alamin haji nubuwah? Buktikan kalau punya. Oh, kamu ini tulang, itu diulang-ulang. Kamu paham nggak hadis Safinah, hadis Abu Dzar, bahwa al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan. Ya kan? Itu saja kamu tidak bisa memahami. Saya baca lebih lanjut kan. Wa qad sahhahul Imamu Ahmadu wa ihtajja bihi ala khilafatil a'immatil arba'ah. Wa nassa katsirun minal a'immati ala anna Umar bin Abdul Aziz khalifatun rasyidun aidan. Gitu kan. Jadi khilafatan ala minhajin nubuwah itu hanya berlaku kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali, ditambah katakanlah Imam Hasan, ditambah juga katakanlah Imam Umar bin Abdul Aziz. Tidak untuk khalifah palsu dari nabi palsu. Kamu ngarang itu, mokong lagi. Itu lagi dipaksa-paksa. Ya sudah, tapi saya YouTube-kan loh ini nanti, Erik. Jangan khawatir. Pemaksaanmu saya YouTube-kan, ya. Kamu dari postingan yang lalu, nanti saya posting lagi. Kamu pernah menuduh baginda Nabi itu mengklaim menerima wahyu. Selama kamu belum mencabut itu, jadi kamu saya tuntut nanti di akhirat. Mengapa kamu berani mengaku sebagai umat Islam, tetapi kamu berani menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu? Artinya mengaku-ngaku menerima wahyu kan? Karena frase klaim itu adalah berkonotasi negatif.
Itu saja. Cabut, tobat, segera baca syahadatain lagi di sini, atau nanti saya perkarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mencabut. Kamu sangat kurang ajar, sangat suul adab, menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Itu saja kok. Kamu ngomong apa, Romli? Ya, saya sudah katakan, menurut Al-Quran dan hadis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Dan Khilafah Alamin Haji Nubuwah itu sudah ada di Jemaah Muslimin Ahmadiyah lebih dari 135 tahun hingga sekarang. Nah, Anda tidak punya khalifah yang masih hidup kan? Bukan pengumpat. Itu saya buktikan dengan fakta bahwa Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu dalam beberapa buku dan kitabnya merampok beberapa ayat Quran yang suci dijadikan satu ayat. Itu kan kekurangan ajaran yang sangat besar, kekurangan ajaran terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena apa? Jangankan merubah beberapa ayat dikompres menjadi satu ayat, merubah satu huruf pun itu merupakan kedustaan yang besar kok. Ini Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu banyak sekali mencampur, merampok berbagai ayat Quran dijadikan satu ayat di dalam kitab-kitabnya, yaitu nabi palsu lah, rasul palsu, wahyu palsu lah. Bantah dengan referensi, jangan cuma narasi liar tanpa referensi. Rata-rata orang-orang Ahmadiyah itu, baik Mbak Sofia, baik Abang ASD, baik Abang Erik Mubarik, ketika kalah referensi bisanya cuma menghakimi. Ya gak bisa lah, bagai yang tertuduh kok menghakimi. Belajarlah. Waalaikum Mbak Sofia. Yang bilang nabi palsu, rasul palsu, penerima wahyu palsu dan wahyu palsu itu bukan saya. Itu beberapa ulama ya. Salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satunya Ibnu Hajar Asqalani, salah satunya Abdul Baqi Muhibbuddin Al-Khatib, salah satunya Imam Ismail Al-Barwaswi dan lain-lain, bahwa dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 frase khataman nabiyyin itu adalah ditegaskan bahwa dari hadis sahih Bukhari Muslim, wa innahu la nabiyya ba'dih. Jadi innahu taukid, lam alif fathah taukid lagi, bahwa la maksudnya adalah an-nafiyah lil jins, yang menolak segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berpidato, juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah berpidato di hadapan ribuan sahabat Nabi ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu madon Nabi sallallahu alaihi wasallam wan qata'al wahyu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah pergi, dan demikian juga wahyu pun telah berhenti, telah terputus. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab berkalam, ala wa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad intalaqa wa anqata'al wahyu. Ingat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, demikian pula wahyu pun telah terputus, telah berhenti. Ya. Jadi siapapun yang mengaku menerima wahyu setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut ayat Quran, menurut hadis, dan menurut beberapa ulama yang muktabar, itu adalah nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu, wahyunya pun ikut palsu, ya kan?
bukan menurut saya itu, ya kan. Sedangkan Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, ya, itu mengaku mendapatkan wahyu, yaitu tadzkirah yang disebut wahyun muqaddasun, wahyu yang suci. Ini pernyataan dia sendiri kok. Jadi dia mengaku menerima wahyu setelah wafatnya baginda Nabi. Itu menurut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya wahyu palsu itu, ya kan? Bukan menurut saya itu. Begitu, Bos. Kalau menjawab dengan dalil, jangan cuma bolak-balik kata. Apa itu? Oh, apanya, ngomong apa jenengan ini? Saya tadi menjawab dengan dalil. Salah satu dalilnya juga hadis sahih Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Innar risalata wan nubuwata qadin kata'at ba'di fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus. Karena itu tidak ada rasul maupun nabi sesudahku. Fokusnya di sini adalah telah terputus. Jadi kalau telah terputus, segala sesudahnya itu tidak ada lagi. Apakah itu nabi pengikut, rasul pengikut, rasul dari umat baginda Nabi, tidak ada itu. Karena fokusnya di sini telah terputus. Bukan langsung pada fala rasula ba'di wala nabiyya, bukan begitu. Jadi kaitannya, fokusnya terputus sudah. Sedangkan ya Gulam Ahmad bin Gulam Murtado itu namanya saja sudah tidak sama dengan Imam Mahdi nanti yang akan datang. Imam Mahdi yang akan datang namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Gulam Ahmad bin Gulam Murtado itu menyatakan punya kitab suci, yaitu tadzkiratuh, yakni wahyun muqaddasun ru'ya wa kusyufa hadrati masih mau'udi alaihi salatu wassalamu. Tadzkirah itu adalah wahyu suci, berasal dari mimpi kasyaf hadratul masih yang dijanjikan, al-masih al-mau'ud, atasnya sholawat dan salam. Ini pengakuan dia sendiri. Jadi berdasarkan ayat Quran Al-Ahzab 40 khataman nabiyyin itu dan hadis sahih Bukhari Muslim wa innahu la nabiyya ba'di, dan pernyataan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bahwa setelah baginda Nabi tidak ada lagi nabi jenis apapun, tidak ada rasul lagi jenis apapun, tidak ada Mahdi lagi jenis apapun, tidak ada wahyu lagi jenis apapun. Kalau Mahdi yang ada nanti berasal dari keturunan baginda Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Ahmad bin Murtado. Ya, dari semua itu maka Ahmad bin Murtado, Gulam Ahmad bin Gulam Murtado adalah nabi palsu, rasul palsu, Mahdi palsu, wahyunya wahyu palsu. Bukan menurut saya, menurut dalil Quran, hadis dan ulama-ulama yang mu'tabar. Begitu Bunda. Bunda kalau melihat dari narasi dan intonasinya itu, ya mohon izin, mohon maaf, undang saja yang berkelas baru dialog dengan saya. Itu Abang Erik Mubarik di grup sebelah itu terkencing-kencing karena saya bantah ada kitab Haqiqatul Wahyi, itu karangan nabi palsu, rasul palsu, Mahdi palsu, Gulam Ahmad bin Gulam Murtado. Di sana banyak ya ayat-ayat suci Al-Quran, dari banyaknya ayat dicampur menjadi satu ayat. Itu kan kekurangan ajaran yang sangat besar itu terhadap Al-Quran, terhadap Allah, berarti terhadap Rasulullah juga dilakukan oleh nabi palsu, rasul palsu, Mahdi palsu, Gulam Ahmad bin Gulam Murtado. Itu saya posting itu dari kitab Ahmadiyah sendiri, itu saya tidak mengedit-edit. Itu Haqiqatul Wahyi, itu saya tidak mengedit-edit, itu nyatanya seperti itu Bunda. Jawab dengan referensi lah, atau ajak ulamanya ke sini, atau khalifahmu itu Masrur itu yang ada di London itu, ajak debat di sini. Pasti saya telanjangi, karena semua orang Ahmadiyah pasti tidak paham 15 ilmu ayat, ilmu alat, nahwu, soroh, badik, bayan, mantik, balaghah, macam-macam, pasti gak paham itu Bunda. Ini bukti nyata pengikut nabi palsu, rasul palsu, Mahdi palsu, Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, namanya
abang dah, bukan haji ini, saya yakin tidak pernah naik haji ini. Erik Ahmad Mubarik, dulu di Parung apa sekarang di Bogor begitu. Dai ya, penyebar ajaran sesat Ahmadiyah. Ini bukti ajaran sesatnya. Dia itu dengan ketikannya sendiri menyatakan Nabi Muhammad SAW juga hanya, itu kan merendahkan kalimat ini, juga hanya mengklaim, ini mengklaim lagi, kan merendahkan sekali, juga hanya mengklaim menerima wahyu. Wah itu ya, itu pendakwah itu dari ajaran sesat. Itu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu, kan kurang ajar banget itu. Ketika saya jawab dari berbagai pihak, ya lari kemana-mana si Erik Ahmad Mubarik itu. Begitu Bunda, penjelasan salah total, ngawur total. Jadi minhum itu kepada kalian semua umat Islam, bukan kepada bangsa Arab, bukan kepada bangsa Akhorin, bangsa Persia. Itu salah total. Pengertian waw atofnya total salah. Jadi yang diutus kepada bangsa Ummiyin, bangsa Arab, yang diutus kepada bangsa Akhorin adalah rasulan yang sama, yaitu baginda Nabi. Ketika sudah wafat, ajarannya yang disampaikan kepada bangsa Akhorin. Yang Akhorin itu adalah bangsanya, sedangkan rasulnya sama, ya baginda Nabi. Ini pengertian waw atof yang kamu gagal total. Jangan bicara waw atof kamu, gak paham apa-apa kamu ini. Nah kan terkuak kan, dalam bahasa bukan kepangkatan. Kalau Bapak secara bahasa mengatakan Pemirza Ghulam Ahmad itu secara bahasa saja loh sebagai nabi, ya silahkan aja secara bahasa, tapi pangkatnya kan bukan nabi berarti gitu loh. Kalau hanya sekedar bahasa Pak, silahkan mau sebut nabi silahkan. Kita kalau bicara itu bukan bahasa, tapi pada makomat, pada pangkatnya itu yang utama Pak. Jadi Mirza Ghulam Ahmad mau Bapak sebut nabi, kalau pangkatnya bukan nabi ya silain aja. Hanya sekedar bahasa kok, tapi bukan pangkatnya. Nah, kalau memang bukan pangkatnya seorang nabi, ya saya nggak membahasakan dia nabi. Jadi dijelas itu para a'immah, para imam-imam. Yang ada istilah a'immah itu Pak, 12 imam itu sebut imamnya Syiah. Makanya imam di akidah Syiah itu dalam menafsirkan rukun iman, salah satu tafsir dari rukun iman, bukan imannya loh, salah satu tafsir dari rukun iman itu adalah al-imamah. Makanya tafsir rukun iman di Syiah itu ada 5 penafsiran. Bukan rukun iman Syiah loh. Ini penafsiran rukun iman. Rukun iman yang 6 itu ditafsirkan menjadi 5. Rukun iman itu kan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan seterusnya. Takdir baik dan buruk dari Allah. Di Syiah itu ada ditafsirkan menjadi usul mazhab. Jadi bukan usuluddin. Yang rukun iman yang ada di Syiah itu bukan usuluddin, yang usul mazhab dia. Kalau usuluddin itu rukun iman yang ada di ahli sunnah itu lah usuluddin. Nah kalau usul mazhab, rukun iman yang di ahli sunnah yang ada 6 itu ditafsirkan. Pertama, beriman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi, ditafsirkan sebagai at-tauhid, sebagai tauhid. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah dan para malaikatnya disebut tauhid, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya disebut an-nubuwah, kenabian itu rasul itu membawa kitab-kitab, maka disebut an-nubuwah. Kemudian beriman kepada wa kutubil wal yaumil akhir itu disebut al-ma'ad, ya. Al-ma'ad itu hari yang dijanjikan, yaitu hari al-ma'ad, ya. Maka al-ma'ad. Kemudian ada dikatakan takdir baik dan buruk dari Allah, ditafsirkan sebagai al-adalah, keadilan Allah. Maksudnya Allah itu dalam menakdirkan nggak semena-mena. Kalau orang ditakdirkan kafir,
artinya bukan semena-mena karena dia takdir kafir, karena dia memang memilih kafir. Kalau ditakdirkan beriman karena dia memilih beriman, artinya takdir itu sesuai pilihan, bukan takdir semena-mena. Makanya di Syiah ada tafsiran namanya adalah keadilan Allah. Kemudian masalah tadi, semuanya ini harus ada pemimpin yang jelas yang harus kita taati. Maka ada al-imamah, para imam-imam, kepemimpinan imamah di Syiah itu. Maka Syiah ada usul mazhab yang disebut rukun iman Syiah itu. Sebenarnya itu bukan rukun iman dalam pengertian universal, tapi itu rukun iman dalam pengertian penafsiran dari rukun imannya yang sudah umum itu. Jadi artinya rukun iman yang ada di ahli sunnah itu juga diimani oleh Syiah, tapi ditafsirkan oleh rukun imannya Syiah sebagai usul mazhab. Itu cara memahami, menggabungkan antara rukun iman yang di ahli sunnah dengan Syiah, itu cara penggabung seperti itu. Nah, salah satu yang tidak ada dalam rukun iman itu adalah al-imamah, keadilan Allah. Sedangkan al-imamah ya, keimaman. Sedangkan dalam adalah keadilan Allah itu menafsirkan tentang takdir baik dan buruk harus berdasarkan keadilan, tidak semena-mena, gitu maksudnya. Nah, jadi di sini jelas bahwa al-imamah itu asasnya Syiah. Ayat-ayat yang dimaksud itu tentu mengacu kepada paham Syiah bahwa para a'imah itulah yang mendapatkan restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai imam lantikan Allah, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Makanya kalau di ahli sunnah kenapa bisa dibajak? Karena memang ahli sunnah itu kekosongan al-imah, sehingga muncullah imam-imam pemalsu. Kenapa pemalsu datang dari Ahmadiyah? Karena memang ahli sunnah wal jamaah kosong dari imam. Karena kosong dari imam, akhirnya ada yang membajak, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi artinya karena kosong dari imamah ini, ahli sunnah wal jamaah akhirnya dibajak, dirampok oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa terjadi perampokan? Karena sang pemiliknya kosong. Itu masalahnya, penyebabnya. Nah, kalau di Syiah nggak bisa dirampok, nggak bisa. Kenapa? Karena Syiah itu imamnya sudah tertera di dalam wasiat Nabi. Merampoknya kok tertulis dalam wasiat Nabi. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan itu kan diklaim dulu hadis tadi oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya bukan untuk Mirza Ghulam Ahmad. Setelah kami cek and recheck, ternyata itu dalil untuk Said Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Iya kan? Kapan muncul di mana? Muncul itu coba baca hadisnya lengkap. Itu kan dari arah timur Khurasan. Arah timur Khurasan itu mana, Pak? Khurasan itu ada satu kota di Irak, itu namanya kota Khurasan. Itu namanya kota Khurasan. Ada di Irak itu, di Iran, maaf, di Iran. Nah, sebelah timurnya itu Irak, Pak. Nah, Irak itu Najaf. Bukan Pakistan, Pak. Makanya apabila muncul panji hitam itu dari arah timur Khurasan, maka baiat Nahdiyah gitu. Nah, panji hitam itu arah timur Khurasan itu tepatnya kota Najaf, Pak. Kota Najaf Al-Ashraf. Coba lihat petanya, bukan Pakistan, Pak. Makanya dalil tersebut itu betul dalilnya, tetapi bukan untuk beliau, ternyata untuk Imam Ahmad Al-Hasan. Cuman masalahnya sudah diklaim yang palsu duluan, yang asli belakangan mengklaim untuk menguji manusia yang ketemu yang asli atau yang palsu, gitu loh, Pak. Jadi hadisnya nggak usah dibacain, Pak, tapi orangnya yang salah ini, gitu loh, Pak. Ummiyina rasula minhum, itu udah jelas. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Jadi dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa Ummiyin dari antara bangsa Ummiyin. Dan Allah juga yang telah membangkitkan pada bangsa Aroin seorang Rasul dari bangsa Aroin juga, gitu. Said Ahmad Al-Hasan Al-Yamani itu kan tidak pernah muncul dan mengklaim bahwa dia adalah seorang Rasul yang bernama Ahmad. Jadi mengistilahkan para nabi-nabi sebagai Imam Mahdi itu baru muncul dari pemahaman Ahmadiyah kan. Artinya seluruh umat Islam sebelumnya
itu memang tidak memunculkan istilah bahwa para nabi-nabi juga Imam Mahdi. Itu kan baru di Ahmadiyah, Pak. Nah, artinya Ahmadiyah membawa pemahaman baru gitu loh, Pak. Itu kan jelasnya kan begitu, Pak, membawa pemahaman baru atau syariat baru, bahwa istilah Al-Imamul Mahdi menurut penafsiran Ahmadiyah juga dicocokkan dengan para nabi dan rasul sebagai Imam Mahdi juga. Nah, kami di Arya Mani itu juga, Pak, ada istilah-istilah yang tidak ada di dalam istilah yang lain. Contoh, ada istilah di kami itu istilah Allah fil khalqi, Allah pada makhluk. Nah, itu istilah itu nggak ada di manapun, dari Syiah sekalipun. Nama pengertian Allah pada makhluk itu untuk menyebut Rasulullah dan para imam dan para mahdi, sebut sebagai Allah pada makhluk. Nah, karena itu arafullah billah, mengenal Allah itu dengan Allah pada makhluk itu. Kalau kita kenal mereka, kita akan kenal Allah. Nah, kalau kita tidak kenal mereka, kita tidak kenal Allah. Kalau kita ingkar pada mereka, kita ingkar kepada Allah. Itu maknanya, Pak. Waman arafahu arafullah. Siapa mengenal mereka, kenal dengan Allah. Makanya pertanyaan saya itu mudah, Pak. Bapak itu kenal nggak dengan Allah itu? Saya rasa nggak kenal sih. Nggak kenal gitu loh. Hanya kenal nama gitu loh. Kalau kami bukan kenal nama, kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal asma'nya, kenal af'alnya, kenal hakikatnya. Kalau Pak Eri, Allah tuh saya yakin baru kenal nama gitu loh, Pak. Maka saya tanya kemarin-kemarin, bagaimana hakikat Allah, sifat Allah seperti apa, zat Allah seperti apa, nama Allah seperti apa, bagaimana bertemu Allah di dunia ini, jangan nunggu di akhirat, gimana caranya menurut ajaran daripada Bapak itu. Kan nggak ada itu penjelasan di Ahmadiyah. Karena itu golongan Ahmadiyah ini pertama tidak memperkenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas nama. Itu makanya saya tanya kemarin-kemarin kan nggak dijawab oleh Pak Erik kan. Makanya kenapa? Karena otomatis kalau nggak kenal Allah, matinya itu grojot ketika Pak Anies nanti nunggu mati nanti. Persoalan ini, Pak, persoalan akidah sebenarnya. Kalau orang akidahnya keliru, akidahnya sesat, akidahnya kufur, mengikuti Imam Mahdi palsu, mengikuti Nabi palsu, waduh, Pak, sakit gronyot tuh, sekeratal maut tuh berat, kata Pak Kiai Romli. Saya mikir ke sana, Pak. Kita ini supaya sekeratal maut itu enak, Pak. Karena apa? Karena kita kenal dengan Allah sebenar-benar pengenalan. Karena Islam itu mengajarkan, Imam Ali mengatakan, awwaludin ma'rifatuhu, kamal ma'rifatuhu atasdiqu bihi, kamal astasdiqu bihi at-tauhiduhu, kamal at-tauhiduhu al-ikhlasu lahu, kamal al-ikhlasu lahu li syahadatin li annaha kullu sifatin ghairil mausuf, al mausuf ghairil sifat, dan seterusnya. Paham nggak? Itu pentingnya itu, Pak. Awaludin itu, Pak, yang harus dipahami. Ini di Ahmadiyah ini nggak kenal dengan Allah itu. Yang kenal dengan Allah itu ulama-ulama tasawuf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Seperti saya yakinlah orang-orang tarekat itu menuju ke arah sana. Makanya khalifah tarekat itu bukan minhajun nubuwah, itu khalifah dalam pengertian untuk berjalan menuju mencari Allah gitu loh. Bukan khalifah pemimpin duniawi, bukan. Khalifah dalam mursyid, dalam membimbing manusia dalam menuju kepada Allah. Bukan Allah nama, Pak. Makanya kalau Ahmadiyah itu tahu Allah itu sekedar nama, nggak tahu orangnya gitu Pak, kesimpulannya, Pak. Coba orangnya mana tuh yang namanya Allah itu, Bapak nggak tahu gitu loh, Pak. Jadi dari membaca seluruhnya ulasan Pak Erik ini, menurut saya Ahmadiyah ini mendirikan agama baru yang namanya Ahmadiyah. Pengikutnya disebut Ahmadi. Ini kan agama baru, ya, dinul jadid, ya, agama baru. Jadi saya menganggap Ahmadiyah adalah agama baru hasil menyontek agama Islam gitu loh. Jadi artinya anggaplah agama baru. Jadi kalau debat sama Ahmadiyah,
mulailah dasar bahwa Ahmadiyah adalah agama baru. Ya, itu aja pertama. Jadi saya menganggap Ahmadiyah sebuah agama yang baru. Itu aja pertama. Jadi saya sudah tetapkan karena dia agama baru, maka untuk Pak Erik cukuplah kalimatnya lakum dinukum waliyadin, dan cukuplah la ikraha fiddin, ya kan gitu. Jadi Ahmadiyah agama baru ya. Silahkan mau ngaku tetap Islam ya, itu urusan Pak Erik, tapi saya yang bukan pengikut Ahmadiyah meyakini Ahmadiyah adalah agama baru yang muncul didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang menjadi pendiri dari agama baru tersebut bernama agama Ahmadiyah. Itu ya pertama ya, kata. Kemudian yang kedua, ya apa? Ya udah itu aja. Saya kesimpulan dari semua tulisan ini, saya nggak ada bisa berkata-kata lagi kecuali agama baru hasil menjiplak agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terciptalah agama baru yang namanya Ahmadiyah. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Bang Jaga Sukma, jangan panjang-panjang ya, 1 menit aja, karena saya dengernya terlalu panjang, agak males nih. Nah gini, pemahaman Imam Mahdi itu kan ada sabda Rasulullah ya. Contohnya gini nih, 1 ya, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Nah ini jenis kenabian nih ya, Rasul Allah dari umat Rasulullah, atau seorang nabi umatnya Nabi Muhammad. Itu di Al-Qur'annya An-Nisa ayat 69, silakan baca. 1 lagi nih, Fa'idha ra'aitumuhu fabayuhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Nah, al-mahdi itu khalifatullah, sama dengan khalifah secara mufrad, ada di surah Shad ayat 26. Silakan baca lagi ya. Jadi Imam Mahdi itu sama dengan nabi, rasul, atau khalifah atau khalifatullah ya. Ayat Al-Anbiya 73 itu sebuah statement dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sama dengan Nabi dan Rasul, atau Nabi dan Rasul itu sama dengan Imam Mahdi, atau Allah telah menjadikan para Nabi dan Rasul terdahulu itu sebagai Imam Mahdi. Baik Pak. Pertama, kalimat itu tidak ada kata diutus, tapi dibangkitkan. Dan kalimat-kalimat itu tidak menyebut kata Nabi 1 kata pun. Kemudian apabila dia datang, Khalifatullah Al-Mahdi dari arah timur Khurasan, kalau datang baiatlah, sambutlah, walaupun harus merangkak di atas salju. Saya katakan, itu bukan Mirza Ghulam Ahmad, itu Said Ahmad Hasan Al-Yamani. Kami sudah menyambutnya. Ya. Bermaksud merangkak di atas salju itu kiasan, walaupun dalam kesulitan, karena untuk membaiat beliau itu bisa mengalami kesulitan seperti merangkak di atas salju, maka kita harus tetap membaiat beliau. Dan itu sudah terjadi tahun 2002, pembaiatan Imam Ahmad Hasan oleh 313 orang, membaiat membawa panji Roya Tusud, panji hitam dari arah timur. Jadi sudah Pak, itu untuk Imam Ahmad Hasan, bukan untuk Mirza Ghulam Ahmad. Gitu loh, sudah saya jawab kok. Kenapa? Intinya sudah sepakat seluruh umat Islam, Imam Mahdi akan datang, tapi bukan sebagai nabi baru, baik membawa syariat ataupun tidak membawa syariat. Bukanlah seorang nabi. Itu aja. Karena intinya kalau sudah mengaku diri sebagai nabi atau dianggap nabi, sudah bukanlah akidah Islam, tapi akidah agama baru yang namanya Ahmadiyah. Demikian Pak, terima kasih. Jadi dari membaca seluruhnya ulasan-ulasan Pak Erik ini, menurut saya
Ahmadiyah ini mendirikan agama baru yang namanya Ahmadiyah. Pengikutnya disebut Ahmadi. Ini kan agama baru, ya, dinul jadid, ya, agama baru. Jadi saya menganggap Ahmadiyah adalah agama baru hasil menyontek agama Islam, gitu loh. Jadi artinya anggaplah agama baru. Jadi kalau debat sama Ahmadiyah, mulailah dasar bahwa Ahmadiyah adalah agama baru. Ya, itu aja pertama. Jadi saya menganggap Ahmadiyah sebuah agama yang baru. Itu aja pertama. Jadi saya sudah tetapkan karena dia agama baru, maka untuk Pak Erik cukuplah kalimatnya lakum dinukum waliyadin, dan cukuplah la ikraha fiddin, ya kan? Jadi Ahmadiyah agama baru, ya. Silahkan mau ngaku tetap Islam, ya itu urusan Pak Erik. Tapi saya yang bukan pengikut Ahmadiyah meyakini Ahmadiyah adalah agama baru yang muncul didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang menjadi pendiri dari agama baru tersebut bernama agama Ahmadiyah. Itu ya pertama ya, catat. Kemudian yang kedua, ya apa? Ya udah itu aja. Saya kesimpulan dari semua tulisan ini, saya nggak ada bisa berkata-kata lagi kecuali agama baru hasil menjiplak agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terciptalah agama baru yang namanya Ahmadiyah. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Saya katakan sekali lagi ya, Syed Ahmad Al-Hasan itu tidak pernah muncul kemudian mendakwakan diri sebagai Imam Al-Mahdi, Khalifatullah atau Al-Masih Maud. Dan Pak Jaga Sukma pun tidak pernah menampilkan wahyu yang diterima oleh beliau. Kemudian terjadinya juga tidak sesuai nubuatan dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran jelas ya bahwa kedatangan Imam Mahdi wal Masih Maud itu pada tahun 1305 Hijriah. Ya. Mengenai salju itu bukan kiasan. Atau bolehlah kiasan, memang harus menghadapi kesulitan ya. Soalnya berangkat di atas salju itu jelas kesulitan. Ya, kalau bahasa Sundanya leur gitu ya. Nah, tetapi itu juga isyarat bahwa Imam Mahdi itu akan muncul dari tempat yang berdekatan dengan gunung salju. Nah, Qadian itu di Hindustan kan. Nah, kita tahu Hindustan itu dekat dengan pegunungan Himalaya yang senantiasa tertutup salju. Ya, salju putih. Nah, ada di dalam hadis yang menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu akan turun di sebelah di bawah Menara Putih di sebelah timur Damsyik. Nah, itu jelas ya. Berarti Menara Putih di situ bisa juga tertuju kepada pegunungan Himalaya yang senantiasa ditutupi salju berwarna putih ya. Sekarang kan sudah ketahuan Karim bahwa Syiah, Tijaniyah, Aswaja tidak punya khilafah ala minhaji nubuwah, dan itu diakui oleh Romli Karim. Jadi dari membaca seluruhnya ulasan Pak Erik ini, menurut saya Ahmadiyah ini mendirikan agama baru yang namanya Ahmadiyah. Pengikutnya disebut Ahmadi. Ini kan agama baru, ya, dinul jadid, ya, agama baru.
Jadi saya menganggap Ahmadiyah adalah agama baru hasil menyontek agama Islam gitu loh. Jadi artinya anggaplah agama baru. Jadi kalau debat sama Ahmadiyah, mulailah dasar bahwa Ahmadiyah adalah agama baru. Ya, itu aja pertama. Jadi saya menganggap Ahmadiyah sebuah agama yang baru. Itu aja pertama. Jadi saya sudah tetapkan karena dia agama baru, maka untuk Pak Erik cukuplah kalimatnya lakum dinukum waliyadin, dan cukuplah la ikraha fiddin, ya kan gitu. Jadi Ahmadiyah agama baru ya. Silahkan mau ngaku tetap Islam ya, itu urusan Pak Erik, tapi saya yang bukan pengikut Ahmadiyah meyakini Ahmadiyah adalah agama baru yang muncul didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang menjadi pendiri dari agama baru tersebut bernama agama Ahmadiyah. Itu ya pertama ya, catat. Kemudian yang kedua ya apa ya udah itu aja. Saya kesimpulan dari semua tulisan ini, saya nggak ada bisa berkata-kata lagi kecuali agama baru hasil menjiplak agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terciptalah agama baru yang namanya Ahmadiyah. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari membaca seluruhnya ulasan-ulasan Pak Erik ini, menurut saya Ahmadiyah ini mendirikan agama baru yang namanya Ahmadiyah. Pengikutnya disebut Ahmadi. Ini kan agama baru ya, dinul jadid ya, agama baru. Jadi saya menganggap Ahmadiyah adalah agama baru hasil menyontek agama Islam gitu loh. Jadi artinya anggaplah agama baru. Jadi kalau debat sama Ahmadiyah, mulailah dasar bahwa Ahmadiyah adalah agama baru. Ya, itu aja pertama. Jadi saya menganggap Ahmadiyah sebuah agama yang baru. Itu aja pertama. Jadi saya sudah tetapkan karena dia agama baru, maka untuk Pak Erik cukuplah kalimatnya lakum dinukum waliyadin, dan cukuplah la ikraha fiddin, ya kan gitu. Jadi Ahmadiyah agama baru ya. Silahkan mau ngaku tetap Islam ya, itu urusan Pak Erik, tapi saya yang bukan pengikut Ahmadiyah meyakini Ahmadiyah adalah agama baru yang muncul didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang menjadi pendiri dari agama baru tersebut bernama agama Ahmadiyah. Itu ya pertama ya, catat. Kemudian yang kedua ya apa ya udah itu aja. Saya kesimpulan dari semua tulisan ini, saya nggak ada bisa berkata-kata lagi kecuali agama baru hasil menjiplak agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terciptalah agama baru yang namanya Ahmadiyah. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Siap danjen nasional. Memang Om Erik Mubarik itu tulang ongpong. Itu diulang-ulang kosong melompong, dalilnya expired tanpa update. lanjut danjen Komandan Jenderal Basul Masail Nasional Aba Gusti Habib Karim Segaf Bahlega As-Segaf, Jakarta Pusat. Lanjut. Nah, kamu ini berusaha menyalahi konsep figur khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi sudah saya jelaskan kok. Khilafatan ala minhajin nubuwah, dengarkan baik-baik, amit-amit jabang bayi telingamu itu. Memang sudah tua, bangka, sepuh ini. Figur konsep khilafatan ala minhajin nubuwah itu sudah pas figurnya.
Jangan kamu tambahkan dengan 360 atau lebih khalifah thariqah mu'tabarah. Malah salah kalau kamu lakukan itu. Jadi sistem khilafatan ala minhajin nubuwah, figurnya sudah pas, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali dan Imam Hasan. Ditambah fase kedua Imam Umar bin Abdul Aziz, ditambah fase terakhir nanti Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani au Al-Husaini. Itu sudah pas, tidak bisa ditambah oleh khalifah 360 thariqah mu'tabarah. Kalau ditambah dipaksakan justru salah. Kok kamu memaksakan kesalahan ya? Logika yang salah kamu paksakan. Bodong namanya. Sedangkan sistem kekhalifahan di dalam thariqah mu'tabarah yang 360 itu adalah fokus kepada sanad yang muttasil. Ya. Makanya di sana bisa disebut khalifah, bisa disebut badal, bisa disebut muqaddam, bisa disebut mursyid, bisa disebut murabbi. Dia itu menunjukkan kekhasan ya dari sistem khilafah thariqah mu'tabarah. Kamu berusaha menyatukan sesuatu yang tidak boleh disatukan, itu kan namanya mokong ya. Mokong kong bong song. Kalau khalifahmu wong nabimu palsu, rasulmu palsu, mahdimu palsu, semua khalifahnya palsu lah terhadap kamu juga palsu ini. Makanya mokong terus kamu ini. Ya, udah kelabakan kan Romli. Udah tidak punya dalil lagi dia memang. Tidak punya khalifah dengan konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi konsep khalifahnya khalifah thariqah al-mu'tabarah yang jumlahnya 360 khalifah. Ya, jadi itu bukan khilafah ala minhajin nubuwah tuh. 360 bayangin. Ada 2 saja khalifah yang dibeat. Itu kata Rasulullah, bunuhlah yang datang belakangan. Jadi apalagi 360, masa kita harus bunuhin? Maksudnya bunuhin itu tinggalkan aja ya. Tinggalkanlah khalifah thariqah itu karena tidak sesuai konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Ya kamu yang goblok diulang-ulang. Justru kalau figur thariqah mu'tabarah khalifahnya itu dimasukkan kepada figur khilafatan ala minhajin nubuwah, itu salah. Jadi kesalahan mau kamu dorong, ya bodong namanya kamu Rik. Sudah saya jelaskan konsep khilafatan ala minhajin nubuwah, figurnya sudah jelas pasti kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali, Imam Hasan. Fase berikutnya kepada Imam Umar bin Abdul Aziz. Fase terakhir tertuju kepada figur Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi itu figurnya sudah tertutup. Jadi tidak bisa. Ya sudah, ambil. Jadi sudah tertutup. 360 khalifah itu tidak boleh dimasukkan kepada figur khilafatan ala minhajin nubuwah, malah salah itu. Jadi kesalahan kamu tuduhkan. Ya bodong namanya kamu Rik. Sudah jawab saja. Sanad muttasil dari Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadho itu kan gak ada kan. Berarti Ghulam Ahmad dan Ghulam Murtadho pengakuannya sebagai nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu. Juga kamu dan khalifahmu itu juga palsu. Itu dari berbagai kajian ayat Quran, hadis dan kitab-kitab muktabar kok Rik. Kok diulang-ulang terus kamu Rik? Oh saya tanya sanad itu mana, gak bisa jawab kok. Ya, sanadnya Ghulam Murtadho, Ghulam Ahmad itu mana? Mokong kamu ini Rik. Khalifahnya Bang Erik adalah khalifah palsu dari nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadho yang sekaratnya saja terlaknat dengan bersimbah banyak kotorannya sendiri di kasurnya. Itu bukti nyata fakta sejarah bahwa Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadho adalah khalifah palsu, nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu. Demikian mohon izin, mohon maaf.
Danjen Komandan Jenderal Bahsul Masail Nasional Abah Gusti Habib Karim Segaf Bahlega As-Segaf Jakarta Pusat. Lanjut